Halo, kenalin aku Seha, aku mahasiswa semester 5 Unwal Songo Semarang. Jurusan aku Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Nah, kali ini aku akan membahas salah satu tema di dalam buku ini, buku terapi Rumi. Ini karyanya Nevzat Tarhan. Beliau ini menulis buku ini supaya kita bisa memahami lebih gampang, lebih gamblang tentang cerita-cerita yang udah dibikin sama Jalaluddin Rumi. Nah, salah satu cerita dalam buku ini itu ada bab di mana judulnya pola pikir keliru. Pikir keliru. Ketika aku merasakan atau memikirkan sesuatu yang mengganggu rasa nyamanku, maka aku harus membuangnya jauh-jauh dari pikiranku atau menyibukkan diriku pada hal lain, seperti menonton TV, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Suatu masalah akan selesai jika aku menghindarinya. Nah, ini ada kisah hikmah dari Jalaluddin Ar-Rumi berjudul Rakyat Negeri Sabah. Allah menganugerahi kekayaan yang berlimpah pada rakyat negeri Sabah. Namun, rakyat negeri Sabah adalah hamba yang tidak setia, tidak tahu bagaimana berterima kasih, dan tidak mau mendengarkan perintah untuk tunduk dan bersyukur. Kemudian Allah mengirimkan 13 nabi kepada mereka. Berkata, nikmat ini telah membuat kami kenyang, tapi tidak membuat kami tunduk dan juga taat. Kami tidak menginginkan nikmat ini, tidak juga kesejahteraan. Jawab mereka kepada para pemberi peringatan. Mereka merendahkan nabi yang dikirim kepada mereka. Seorang wakil sultan berarti masih setara dengan sultan itu, perkataan kalian memang benar, tapi sang pelukis telah melukiskan kami seperti ini. Mutlak tidak bisa diubah. Sambung mereka. Para nabi menjelaskan kepada penduduk Sabah bahwa mereka tidak akan putus harapan kepada Allah. Penduduk Sabah pun berkata kepada mereka, kami telah merasa nyaman dan damai. Kedatangan kalian akan merusak kedamaian kami. Kemudian kesedihan, duka cita, dan azab hanyalah cerita karangan kalian. Kalian pembawa kesedihan itu sendiri. Para nabi menjelaskan kepada mereka bahwa kesedihan dan duka cita berasal dari hati mereka masing-masing. Ketika seorang tabib datang dan mengatakan, jangan makan anggur mentah jika tidak ingin sakit, akankah kalian mengatakan, apa hakmu memutuskan baik buruknya sesuatu? Ketika kami melihat ular berbisa dan memperingatkan kalian, akankah kalian mengatakan, diam, jangan rusak kesenangan kami? Nah, disitulah sifat-sifat kejelekan ketika kalian melakukan kebaikan hanya dibalas dengan kejahatan. Begitu pula dengan nafsu. Seseorang memberikan nikmat kepadamu, lalu kamu pun mengingkarinya. Inilah mengapa orang-orang yang tertimpa masalah kemudian bersyukur adalah orang yang taat. Nah, seperti itu guys ceritanya. Nah, pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Ada sebuah kisah yang bisa menjelaskan situasi yang sama seperti pada kejadian berikut ini. Jadi, ada seorang dokter berkata kepada pasiennya bahwa pasiennya harus menurunkan berat badannya, tetapi pasiennya ternyata marah-marah. Nah, terus pasiennya berkata seperti ini, kenapa semua orang mengurusi berat badanku? Pasien tersebut tidak ingin menghadapi kenyataan yang ada. Nah, itu adalah salah satu dari sifat kejahatan. Berlaku baik pun tetap dibalas dengan keburukan. Begitupun dengan nafsu. Seseorang memberikan nikmat kepadamu, lalu kamu pun melupakannya. Orang-orang yang tertimpa masalah kemudian bersyukur adalah orang yang taat. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi adalah bahwa kita itu harus berpikir panjang dan mempelajari sebuah kesadaran. Di sini itu, ketika seorang berhati baik tertimpa sebuah masalah, maka dia akan tetap bersyukur. Di sini, syukur adalah sebuah kata ajaib. Ketika seorang tidak puas dengan nikmat yang diberikan kepadanya, dia akan selalu menuntut lebih. Seperti seorang yang tenang menuju tiang gantung dan di mana tiang gantung tersebut masih berada 100 meter di depannya. Jika saja di tiang gantung itu sudah dilihatnya, tidak mungkin ketenangan itu masih terpancar.
Nah, kita juga bisa mengambil pelajaran dari sindrom California. Ada 4 tanda tentang sindrom California ini. Yang pertama adalah pecandu kesenangan atau hedonisme. Seseorang yang terserang sindrom ini akan mengejar kesenangan, menjadikannya tujuan hidup. Dengan begitu, mereka tidak pernah puas. Filosofi hidup mereka adalah sesuatu yang membuatku senang adalah baik, dan yang tidak membuatku senang adalah buruk. Yang kedua, seorang pengidap sindrom California ini adalah egois dan keakuan. Ia itu akan mementingkan kesenangan dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang dengan sindrom ini akan mudah menyudahi pernikahannya dengan alasan dirinya merasa terganggu dengan kehadiran suami ataupun anaknya ketika sakit. Ciri yang ketiga yaitu adalah selalu sendiri. Keegoisan menyebabkan orang-orang harus menuruti semua keinginannya dan orang-orang tidak tahan dengan tingkah lakunya sehingga menjauh dan menghindar. Hanya uang dan kedudukanlah yang menerimanya. Ciri keempat dari sindrom California ini adalah depresif atau tidak bahagia. Contohnya adalah seperti yang terjadi pada orang-orang Roma dalam beberapa tahun terakhir. Untuk menjaga berat badannya, mereka secara sadar memuntahkan apa yang telah dimakannya. Jika tidak dicegah, maka semakin banyak orang yang akan terkena sindrom California ini. Mereka memang memiliki segalanya, tapi semua itu tidak membuat mereka bahagia. Mereka akan melihat diri mereka menemui jalan buntu, jatuh dan terpuruk dalam berbagai masalah. Kaum Sabah pada cerita kisah di atas berkata, pelukis telah melukiskan ini seperti ini. Ini menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa takdir tidak bisa diubah. Mereka bisa memilih untuk merenungi segala nikmat yang didapat atau mendengarkan peringatan dari para nabi. Jika tidak, nafsu akan membawa mereka pada kecelakaan dan musibah. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah hawa nafsu. Kaum Sabah telah menutup diri mereka terhadap peringatan para nabi dengan mengatakan, kami telah merasa nyaman dan damai. Kedatangan kalian akan merusak kedamaian kami. Begitulah seseorang yang telah terikat dengan kesenangan dan candu dengan kebahagiaan hanya akan berujung pada penderitaan. Rumi membuat sebuah analogi tentang dokter di cerita di atas. Kita dapat membalas kebaikan sang dokter dengan meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan kita. Ketika sang dokter membatasi makanan seorang pasien karena penyakit yang dideritanya, dan pasien itu berpikiran, kamu telah berbuat jahat kepadaku. Sebenarnya sang dokter sedang memikirkan kebaikan untuk pasiennya. Untuk menghalangi musibah kecil yang menjadi semakin besar, kita harus belajar untuk berpikir panjang. Seperti itu. Nah, Rumi bertutur, apabila engkau menyandarkan hidupmu pada kebutuhan dan kelebihan, ia akan menguasaimu, menjadi raja bagimu. Masnawi 3 nomor 2260. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat. Dadah.